Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriko Darmawan Ali Marsaid, NIM 19049111000012. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang ketiga dari praktikum komunikasi data. Langsung saja kita ke tugas praktikumnya. Untuk pertama yaitu tugas praktikum yang pertama, buatlah jaringan PC atau laptop yang terdiri dari 7 server dan 7 klien dengan menggunakan IP statis dan melakukan pengujian jaringan antar komputer baik klien server maupun klien-klien. Berikan analisa dari hasil percobaan tersebut. Oke, kita langsung membuatnya di Cisco Packet Stretcher. Di sini kita membutuhkan satu server. Kita letakkan di sini saja. Kemudian kita juga membutuhkan satu switch. Kita taruh di sini aja. Kemudian kita membutuhkan 7 klien atau 7 komputer. Taruh di sini, kemudian taruh di sini, kemudian taruh di sini, kemudian taruh di sini, kemudian di sini juga supaya teratur. Untuk informasi lebih lanjut, kita di sini menggunakan kabel STRY. Oke, sudah ada 7 klien ini. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel STRY ini antara switch dengan servernya. Kemudian di sini kita juga menghubungkan dengan kliennya, komputer klien. Maaf, di sini kita hubungkan ke switchnya. Semuanya juga gitu, sama menghubungkan. Jadi itu adalah tanda oranye menunjukkan bahwa masih diproses. Kalau sudah hijau semua, berarti itu menunjukkan bahwasanya sudah selesai memprosesnya. Kita kasih switch. Oke, sudah. Sambil menunggu yang lain. Jadi di sini kita akan menggunakan tugas yang pertama yaitu dengan IP statis sesuai dengan NIM saya yaitu 12. Oke, sudah selesai. Kita langsung ke server ini dulu, yaitu kita kasih IP configuration. Di sini kita kasih IP address 193.168.12.1. Ini IP address saya. Ini sudah masuk subnet match-nya. Kemudian di sini sudah selesai IP address-nya. Kemudian kita kasih IP address untuk yang lainnya. Ini kita langsung benar salah ini 193.168.12.2. Kemudian di sini yang kita kasih tadi sesuai dengan IP statis yang ada di server tadi, kasih 1. Kemudian kita close juga. Kemudian ini juga kita kasih sama. Ini kita kasih 3. Kemudian IP address-nya kita kasih 1. Ini aja kita copy supaya lebih simpel. Dan untuk PC yang kedua ini sama juga, tinggal ganti IP address yang terakhir 4.
Kemudian di sini kita masukkan yang satu tadi. Dan di sini juga sama. Lima, kemudian ini yang ke-6. Salah. Sama kayak yang seperti tadi. 6, kemudian kita enter. Dan ini 1. Pokoknya belakangnya harus sama supaya bisa mengkoneksikan. Kita kasih 7. Oke. Jadi IP gateway-nya itu kita samakan semua. Yaitu 193.168.12 sesuai NIM saya .1. Oke, sudah selesai semua. Untuk melakukan pengujian bisa kita gunakan ini, melakukan pengujian run command ini kita kasih ping kecil ya, kemudian 193.168.12.2. kita coba pengujiannya antara komputer ke komputer yang ini, server ke komputer yang PC 0 ini. Ternyata ya terhubung. Ini mengirim 4, kemudian menerima 4, kemudian hilang 0% yang hilang. Maksudnya ya bisa mengirim data dari server ini ke komputer yang satu ini. Kita coba ke komputer yang lain juga. Ping 193.168.12.4 katakanlah seperti itu. Nah, ini juga termasuk. Kemudian lagi kita ke komputer 5. Semuanya bisa terkirim. Jadi antara komputer server dengan klien ini bisa mengirimkan data. Kemudian tadi juga ada perintah antara klien dengan klien. Coba kita coba juga. Kita coba buka yang ini, kita runningkan. Nah, ini kita kasih ping 193.168.12. Kita coba ke komputer yang kelima. Ternyata juga terhubung juga. Terhubung sesuai dengan yang lain. Berarti kalau ini terhubung dengan komputer yang kelima ini, komputer yang tadi IP-nya belakang 5 itu IP 2, 3, 4, 5, berarti PC yang ketiga ini itu berarti menghubungkan antara PC yang ini dengan yang 3 ini, karena IP-nya tadi yang belakang adalah 5. Maka ya bisa diambil kesimpulan bahwasanya dalam IP statis ini kemudian IP gateway-nya itu disamakan semua, maka server tersebut bisa mengirim antara server dengan klien dan juga klien dengan klien yang lain juga. Seperti itu. Kemudian di sini diperintahkan untuk memakai IP yang DHCP, itu IP dinamis. Ini akan keluar IP-nya. Dinamis. Dan kemudian semuanya kita ganti IP ke IP dinamis semuanya. Kita ganti ke IP dinamis semuanya. Oke, ini sudah digantikan semuanya IP dinamisnya, masih tinggal kita tunggu berapa saat.
Kita ganti satu persatu ya. Kita tunggu dulu loadingnya. Kita ganti ke IP dinamis DHCP. Semuanya kita ganti ke IP dinamis. Oke, sudah terhubung semuanya. Oke, sip. Oke, sudah terhubung dan juga sudah kita ganti ke IP dinamisnya. Kemudian kita coba kita kontrol dengan ini, kita kirimkan surat dari sini, dari server ini ke yang ini. Successful dari server 0 ke PC yang kedua ini, komputer yang kedua ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun di situ IP-nya dinamis, ya ketika sudah dikirimi sebuah data baik dari server ke klien, itu juga akan bisa menunjukkan bahwasanya bisa mengirimkan data tersebut, bisa mengirimkan data yang diinginkan. Kita coba juga sekali lagi dari server ini. Dari server ini ke PC yang nomor 5 ini. Successful. Ini menunjukkan bahwasanya pengirimannya itu juga benar, pengiriman data. Jadi kesimpulannya ya, baik IP statis maupun IP dinamis itu bisa mengirimkan antara satu sama yang lain dengan menggunakan kabel strike antara server disambungkan ke switch, kemudian dari switch disambungkan ke lainnya. Ini sudah ada beberapa ini. Nah, ini data-datanya, data-data dari WLAN-nya, VLAN dan IP address-nya, kemudian MAC address-nya dan lain sebagainya. Itu juga bisa menghubungkan antara semuanya ini. Kemudian kita juga coba untuk antara klien dengan klien. Nah, ini kita coba. Successful juga antara komputer 0 dengan komputer yang ke-1 ini, itu juga bisa mengirimkan datanya. Bukan berarti cuma server ke klien saja, tapi klien dengan klien juga bisa mengirimkan data meskipun di situ menggunakan IP dinamis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi ini tugas praktikum yang kedua ini, yaitu menggunakan IP dinamis dan saya bahas tadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.